Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nusyudia dengan NIM 2404759 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil eksperimen fisika dasar, yaitu mengenai rangkaian listrik DC-AC. Yang mana hal ini adalah sebagai pemenuhan tugas eksperimen fisika dasar yang diampu oleh Ibu Ika Mustikasari MPhis. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Jadi apa itu rangkaian listrik DC-AC? Rangkaian listrik DC-AC adalah rangkaian yang menggabungkan sistem arus arah yaitu DC dengan arus bolak-balik yaitu AC. Arus listrik DC direct current adalah arus yang mengalir dalam satu arah secara konstan. Jadi terus juga ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana rangkaian seri baterai, lampu dan seakan membuat lampu mati atau menyala. Yang kedua, bagaimana pengaruh rangkaian seri dan paralel pada terang nyala lampu ketika keduanya sama-sama dialiri listrik dengan tegangan 220 volt. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan beda tegangan listrik dan kuat arus listrik pada lampu untuk menentukan mana bahan penghantar ohmik dan non-ohmik. Dan yang keempat, bagaimana sistem instalasi listrik agar dapat menyalakan lampu dari dua tempat yang berbeda, bagaimana rangkaian sistem instalasinya. Kemudian selain itu juga ada tujuan eksperimen. Yang pertama, mengetahui bagaimana rangkaian seri baterai, lampu, dan saklar dapat membuat lampu menyala atau mati. Menganalisis pengaruh rangkaian seri dan paralel terhadap ketajaman nyala lampu dengan tegangan 220 volt. Yang ketiga, mengetahui hubungan beda tegangan listrik dan kuat arus listrik pada lampu dan menentukan jenis bahan penghantarnya. Dan yang keempat, mengetahui sistem instalasi listrik yang dapat menyalakan lampu dari dua tempat yang berbeda dan memahami rancangan sistem instalasinya. Ada juga hipotesis. Nah, hipotesis pada rangkaian listrik DC-AC ini, yaitu yang pertama, beda potensial listrik pada penghantar ohmik sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir, sedangkan pada penghantar ohmik, penghubungannya tidak selalu linear. Yang kedua, kuat arus total pada rangkaian paralel 3 lampu identik akan lebih besar dibandingkan dengan rangkaian seri 3 lampu identik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan yang sama. Dan yang ketiga, prinsip kerja saklar tunggal dan saklar tukar, yaitu saklar hotel, berbeda dalam jumlah rangkaian yang dapat dikontrol dan cara mengontrolnya. Ada juga dasar teori. Nah, yang dasar teori yang pertama itu, rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Pada rangkaian listrik terbuka, apabila aliran arus listrik tidak dapat mengalir dengan sempurna karena adanya hambatan atau putusnya jalur listrik. Yang kedua itu rangkaian tertutup. Jadi rangkaian tertutup itu apabila aliran arus listrik dapat mengalir tanpa hambatan. Kemudian juga yang kedua, dasar teori hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan listrik pada suatu penghantar sebanding dengan arus listrik yang mengalir melalui penghantar tersebut dan berbanding terbalik dengan resistansi. Yang mana harusnya itu tegangan adalah arus dikalikan dengan resistansi. Kemudian yang ketiga adalah dasar teori penghantar ohmik dan non-ohmik. Pada penghantar ohmik yaitu penghantar yang mengikuti hukum Ohm, di mana tegangan yang diterapkan pada penghantar sebanding dengan arus yang mengalir melaluinya. Kemudian penghantar non-ohmik itu yaitu penghantar yang tidak mengikuti hukum Ohm, di mana hubungan antara tegangan dan arus tidak linear. Pada penghantar non-ohmik, grafik tegangan terhadap arus tidak membentuk garis lurus. Kemudian yang keempat adalah dasar teori dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri yaitu semua komponen dihubungkan satu setelah yang lain dalam satu jalur. Arus yang mengalir sama di setiap komponen. Namun tegangan terbagi di antara komponen tersebut. Jika salah satu komponen putus, arus tidak akan mengalir ke seluruh rangkaian. Kemudian rangkaian paralel yaitu setiap komponen dihubungkan ke sumber tegangan yang sama. Tegangan di setiap komponen sama, namun arus terbagi sesuai dengan resistansi setiap komponen. Jika salah satu jalur putus, arus masih bisa mengalir di jalur lain. Selain itu juga ada alat bahan, dan alat bahan dari percobaan kali ini yaitu yang pertama ada sumber tegangan, hambatan baku, saklar tunggal, ampermeter, voltmeter lampu, hambatan geser, saklar hotel, saklar ganda, dan kabel penghubung. Ya, langsung saja masuk ke dalam hasil percobaannya. Yang pertama itu adalah eksperimen 1. Jadi rangkaian listrik adalah sirkuit sederhana yang terdiri dari sumber tegangan yang menyediakan energi dan hambatan yang menghambat aliran arus. Nah, di sini ada rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Nah, rangkaian listrik terbuka yaitu rangkaian yang belum terhubung dengan sumber tegangan, dan untuk rangkaian listrik tertutup yaitu rangkaian yang sudah terhubung dengan sumber tegangan. Makanya disketsakan sebagai berikut. Nah, untuk di sini ada gambar yang mana ABCD. Nah, untuk yang A, rangkaian ini adalah rangkaian seri dengan saklar. Ketika saklar dibuka, arus terputus dan lampu akan mati. Ketika saklar ditutup, arus listrik akan mengalir dari sumber tegangan menuju lampu sehingga lampu menyala. Dan untuk B, yaitu rangkaiannya adalah rangkaian yang terdiri hanya hambatan yaitu atau lampu saja. Maka lampu tidak akan menyala karena tidak ada sumber tegangan. Dan untuk yang C itu hubungan singkat yaitu short circuit. Pada rangkaian ini, baterai terhubung langsung tanpa hambatan. Arus akan mengalir secara langsung dari kutub positif ke kutub negatif baterai, menghasilkan arus yang sangat besar dan dapat menyebabkan baterai menjadi panas atau bahkan rusak. Lampu tidak akan menyala. Dan untuk yang D itu, rangkaian ini adalah rangkaian seri tanpa saklar. Arus listrik akan langsung mengalir melalui lampu. Nah, pada rangkaian saya terjadi hubungan singkat karena baterai terhubung langsung ke kutub positif dan negatif tanpa adanya hambatan. Hal ini menyebabkan arus listrik mengalir tanpa hambatan, menghasilkan arus yang sangat besar. Hasil eksperimen 2 ini yaitu kuat arus listrik pada rangkaian listrik DC. Nah, pada rangkaian ini, ampermeter harus dipasang seri terhadap elemen yang hendak diukur karena ampermeter mengukur besarnya arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Jadi, seluruh arus yang mengalir melalui elemen yang diukur juga akan mengalir melalui ampermeter.
sehingga ampermeter dapat mengukur besarnya arus tersebut secara akurat. Dan ini ada ketika eksperimen dan juga sketsa. Nah, di sini alat dan bahan ketika eksperimen 2 itu yaitu yang pertama ada power supply, ampermeter lampu, dan kabel penghubung. Prosedur percobaannya, yang pertama siapkan alat dan bahan, kemudian rangkailah semua komponen. Yang ketiga, hidupkan power supply dan tentukan besar tegangan. Dan yang keempat, analisis kuat arus listrik pada ampermeter. Nah, di sini kita mencari yaitu resistansinya. Yang mana resistansinya itu kita cari dari V dibagi dengan arus. Jadi semakin besar tegangan, maka semakin besar pula kuat arus. Nah, data eksperimen menunjukkan hubungan nonlinear antara tegangan dan arus. Hal ini menyimpan dari hukum Ohm. Ini mengindikasikan adanya komponen ohmik dalam rangkaian. Kemungkinan besar karena lampu, di mana resistansi berubah seiring perubahan suhu akibat peningkatan tegangan. Kemudian hasil eksperimen 3, yaitu beda potensial listrik pada rangkaian listrik DC. Nah, pada rangkaian ini, voltmeter harus dipasang paralel terhadap elemen yang hendak diukur karena voltmeter mengukur beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian. Yang mana alat dan bahannya itu yaitu power supply, voltmeter, lampu, dan kabel penghubung. Nah, prosedur percobaannya yaitu yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua rangkailah semua komponen, yang ketiga hidupkan power supply dan tentukan besar tegangan, yang keempat analisis beda potensial listrik pada voltmeter. Yang mana di sini data eksperimen menunjukkan bahwa tegangan pada lampu selalu lebih rendah daripada tegangan sumber karena adanya penurunan tegangan akibat hambatan dalam rangkaian. Yang mana tegangan dari power supply tidak sampai ke lampu dan selisihnya menunjukkan adanya kehilangan tegangan dalam rangkaian. Kemudian hasil eksperimen 4, yaitu hambatan geser pada rangkaian listrik DC. Yang mana karakteristik dari rangkaian ini yaitu nilai hambatan dapat diubah. Yang kedua terdiri dari kawat konduktor yang dililitkan pada sebuah isolator. Yang ketiga memiliki dua titik sambungan untuk dihubungkan ke rangkaian. Dan fungsinya itu yaitu yang pertama digunakan untuk mengatur besarnya arus listrik yang mengalir dalam suatu bagian rangkaian. Yang kedua secara tidak langsung dapat digunakan untuk mengatur tegangan pada suatu bagian rangkaian. Yang ketiga mencegah agar arus listrik yang mengalir tidak melebihi batas yang ditentukan. Yang keempat digunakan pada lampu untuk mengatur tingkat kecerahan. Nah, di sini dari hasil percobaan yang telah kita lakukan, di sini ada data dan juga grafik, yang mana grafiknya itu adalah tegangan terhadap arus. Jadi di sini semakin kecil tegangan, maka arus pun semakin besar. Nah, dari hasil percobaan kami, jadi nilai hambatan minimum terjadi pada arus tinggi dan tegangan rendah. Nilai hambatan maksimum terjadi pada arus rendah dan tegangan lebih tinggi. Terdapat pola bahwa semakin kecil arus dengan tegangan yang meningkat, nilai hambatan semakin besar. Hal ini sesuai dengan hukum Ohm. Kemudian hasil eksperimen 5 yaitu saklar tunggal dan saklar ganda. Nah, perbedaan dari saklar tunggal dan saklar ganda ini, yang pertama saklar tunggal memutus atau menghubungkan arus listrik, dan pada saklar ganda yaitu memutus atau menghubungkan arus listrik pada dua titik. Dan persamaan dari kedua saklar ini yaitu yang pertama, keduanya terbuat dari bahan konduktor yang dapat menghantarkan arus listrik ketika dalam keadaan tertutup. Yang kedua, prinsip kerjanya sama, dan yang ketiga, tujuan utamanya untuk mengontrol aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Nah, di sini ada sketsa yang telah kita buat untuk eksperimen. Kemudian ada dari dokumentasi ketika eksperimen, yang mana kita mencari resistansinya pula. Setelah itu ada hasil eksperimen 6. Nah, yang mana rangkaian seri merupakan susunan komponen-komponen listrik yang terhubung secara berurutan, sehingga arus yang mengalir melalui setiap komponen memiliki nilai yang sama. Yang pertama itu, ini ada sketsa dan dokumentasi dari rangkaian seri dengan lampu 1, kemudian ada lampu 2 dan lampu 3. Nah, dari sini, intensitas cahaya pada ketiga rangkaian tersebut berbeda-beda, karena pada rangkaian seri, tegangan total dibagi untuk masing-masing lampu, sehingga untuk rangkaian 3 lampu nyala lampu lebih redup daripada rangkaian yang lainnya. Kemudian hasil eksperimen 7. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bercabang atau bertingkat. Aliran listrik pada rangkaian paralel juga terdiri lebih dari satu aliran. Arus yang dialirkan setiap cabang lebih besar dibandingkan arus pada rangkaian seri. Di sini juga ada sketsa dan juga dokumentasi ketika eksperimen. Yang mana di sini adalah dengan lampu 1, kemudian yang kedua itu adalah paralel 2 dengan lampu 2, terus yang ketiga juga itu paralel dengan lampu 3. Nah, untuk ketiga rangkaian tersebut nyala lampu sama dikarenakan tegangan total masing-masing lampu sama. Kemudian itu hasil eksperimen 8. Di sini eksperimen 8 itu kita menggunakan saklar tukar. Jadi saklar tukar itu adalah alat yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu dari lokasi yang berbeda. Dengan saklar ini dapat mengoperasikan satu lampu dari dua tempat yang berbeda. Yang mana di sini kita mendapatkan hasil bahwasanya ketika saklar lampu dinyalakan, kemudian saklar 2 dimatikan, maka hasilnya adalah nyala. Kemudian untuk ketika saklar 1 dimatikan dan saklar 2 dinyalakan, maka hasil lampunya pun nyala. Dan ketika saklar 1 dan 2 dimatikan, maka hasilnya pun mati. Dan ketika saklar 1 dan saklar 2 dinyalakan, maka hasilnya adalah mati.
Nah, kesimpulan dari eksperimen kali ini yaitu pada penghaitan ohmik, tegangan dan arus memiliki hubungan linier yang sesuai dengan hukum Ohm. Sedangkan pada penghaitan non-ohmik, hubungan tersebut bersifat non-linier. Rangkaian seri membagi tegangan total sehingga menyebabkan nyala lampu pada setiap komponen lebih redup. Sedangkan rangkaian paralel memberikan tegangan yang sama pada setiap lampu sehingga menghasilkan nyala yang seragam. Saklar ganda memungkinkan pengguna mengontrol arus listrik dari dua titik berbeda, sementara saklar tunggal hanya dapat digunakan untuk mengontrol dari satu titik. Penggunaan saklar tukar atau juga saklar hotel memberikan kemudahan untuk mengoperasikan satu lampu dari dua lokasi berbeda. Nah, juga hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan sangat bergantung pada karakteristik penghantar yang digunakan. Sedangkan konfigurasi rangkaian, baik seri maupun paralel, secara langsung memengaruhi intensitas cahaya lampu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.